Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8B. Selamat pagi Bu Diana. Ya, ketemu lagi dengan Bu Diana di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pagi yang cerah ini gimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah baik ya. Kemarin ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Farizal, hari ini sudah masuk? Oh belum, masih sakit ya kemarin? Ya, nah karena cuaca kan sedang tidak baik, sering hujan, juga kadang panas, jaga kesehatan ya, supaya kalian bisa tetap masuk sekolah. Nanti takutnya kalau tidak masuk sekolah, ketinggalan pelajaran, gitu ya. Nah baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta Bilvi ya untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, baik Ibu absen dulu ya. Ahmad Noval, Afifah, Cicin, ya Yola, ya yang tidak masuk berarti ini tadi Farizal aja ya. Ya Farizal sakit, yang lain sudah masuk semua nih ya. Berarti jumlahnya 29 hari ini. Nah baik, untuk materi pada pertemuan hari ini sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Iklan. Iya, tentang iklan, slogan dan poster. Ya, kalian kan juga sudah membuat iklan kemarin ya, iklan digital. Pakai media apa kemarin? Canva. Ya, pakai Canva. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru tentang teks eksposisi. Nah, yang mau kita pelajari apa? Ini ya, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti kalian akan belajar mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer yang dibaca dan membandingkan informasi teks eksposisi tersebut. Nah, manfaatnya apa sih belajar ini? Kalian suka baca apa di rumah? Koran? Novel, ya novel. Pernah baca koran? Pernah. Nah, jadi teks eksposisi ini sebenarnya sudah kalian temukan di bacaan koran atau majalah yang sudah pernah kalian baca, itu ada. Nah, ini Bu Diana ada video singkat, mari kita simak bersama. Sampahku tanggung jawabku. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor Tahun 2008. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri. Nah, ini tadi videonya tentang apa? Sampah, mengolah sampah di situ ya. Ya, ternyata sampah itu berasal dari mana? Kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat di lingkungan sekitar ini kan juga masih banyak sampah, terutama sampah apa? Sampah plastik. Cara menguranginya gimana tadi? Kalau dari video yang kita lihat tadi? Diolah, dipilah, apalagi yang paling mudah gimana caranya tadi? Dicegah dengan apa? Mengurangi penggunaan tas plastik. Nah, mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, video ini itu juga ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini tentang teks eksposisi. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita, jadi kamu untuk membaca itu, untuk mengetahui informasi dari teks bacaan yang kamu baca, bisa menggunakan metode seperti ini. Nah, jadi KWL namanya, ada know, want to know, learn. Kemudian apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Kamu pengen tahu tentang apa? Misalnya apa? Cara mengolahnya, misalnya apa lagi? Cara mencegah sampah menumpuk, boleh. Nah, ini ada satu teks
berjudul Data Mengerikan Soal Sampah Plastik. Mari kita baca. Afifah ya, tolong dibacakan ya. Seekor paus sperma mati. Di perutnya ditemukan sampah-sampah plastik. Lautan memang sudah ternoda oleh plastik. Sampah yang terus membunuh makhluk laut. Plastik bakal terakumulasi terus dan terus di laut. Tanpa tindakan yang signifikan, kelak bakal lebih banyak plastik ketimbang ikan di samudra. Terima kasih Afifah, beri tepuk tangan. Ya, tadi teks tadi yang sudah kita baca bersama itu isinya tentang apa? Ya, soal sampah plastik. Tadi ada beberapa contoh kasus juga ya. Ternyata sampah kita itu juga mencemari dan mengganggu kehidupan makhluk hidup lain. Terutama tadi di lautan yang dibahas. Nah, itu jadi datanya tadi isinya informasi tentang sampah yang mencemari lingkungan, terutama di lautan. Nah, yang berikutnya, nah gambar apa ini? Makanan apa ini, Nak? Kue apa ini? Nogosari ini ya, ya ini namanya. Ini kue Nogosari loh. Kenapa kalau ada kue di sini habis membahas sampah? Nah, materi kita itu kan tentang teks eksposisi. Terus hubungannya apa Bu dengan kue ini? Ya sama seperti teks tadi yang data mengerikan soal sampah. Sama seperti kue ini, kalau mau makan kue yang dilakukan pertama kali apa? Apa langsung dimakan sama daunnya? Enggak, diapakan dulu? Nah, dikupas, dibuka dulu pembungkusnya ini. Nah, baru kan bisa makan kuenya. Ternyata dalam kuenya juga ada pisang, ada buah pisang. Nah, untuk mengetahui rasanya ini, mencicip ini kan kamu harus membuka dulu kuenya, ada tahapannya. Sama dengan yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau mau mengetahui isi informasi dari teks eksposisi di dalamnya itu ya harus dibaca dulu, dibaca dengan teliti. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks yang berisi tentang informasi dan pengetahuan. Ya, berisi informasi dan pengetahuan. Itu ada paparan, jadi ada gagasan yang mau disampaikan penulis disertai dengan fakta-fakta pendukung. Itu untuk menambah pengetahuan pembaca, memberikan informasi pada pembaca. Ya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Ada 3 di sini ya. Yang pertama, penjelasan pokok persoalan secara objektif. Apa nah objektif itu? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan fakta. Bagus ya. Jadi objektif itu disampaikan secara apa adanya, sesuai kenyataan, sesuai fakta yang ada, itu objektif ya. Bedanya dengan subjektif, kalau subjektif itu baru pendapat seseorang. Jadi belum tentu benar. Kalau objektif ya sudah apa adanya sesuai fakta itu ya. Yang berikutnya ada gaya penulisan informatif. Nah, karena isinya tentang informasi ya seperti video tadi disampaikan dengan informatif. Seperti teks tadi juga, isinya kan informasi-informasi pokok saja. Nah, kemudian yang terakhir di sini memuat fakta. Jadi ada fakta pendukungnya, ada data-datanya. Tuh, untuk meyakinkan pembaca. Ya, materinya sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kegiatan kita adalah berdiskusi. Nah, di sini Bu ada LKPD yang harus dikerjakan. Ini kan sudah duduk berkelompok. Satu kelompok isinya 6 orang, berarti ada berapa ini? 5 ya. Diskusikan dengan teman kelompokmu, cari jawabannya dari teks ini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Ya, karena namanya diskusi, itu ada kegiatan gotong royongnya, jadi harus kamu selesaikan bersama. Tidak boleh ada yang tidak aktif. Nanti selama proses pembelajaran ini akan saya nilai, jadi keaktifan kalian dalam kelompok itu juga saya nilai. Ya, seperti Bilvi tadi kan sudah memimpin doa, itu sudah dapat nilai tambah dari saya. Ya, karena berani tampil di depan. Nanti juga kalau ada yang aktif tampil ya saya nilai juga. Enggak apa-apa nanti. Ya, dilengkapi dulu data dirinya. Nah, waktunya sudah
sudah habis, sudah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang perwakilan kelompok ya. Kelompok 1, kelompoknya Irsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Safar Saputra dari perwakilan kelompok 1. Saya akan menampilkan jawaban dari diskusi kami. Nomor 1. Menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta. Nomor 2. Faktor lunturnya kebudayaan lokal dan adanya globalisasi bahwa segala yang kita punya juga bisa mendunia. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Irsa. Beri tepuk tangan ya untuk kelompok Irsa. Yang berikutnya kelompok 4, kelompoknya Safa. Ayo Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Safa dari perwakilan dari kelompok 4 membacakan hasil jawaban dari diskusi kami. Nomor 3. Teks 1. Kemampuan bangsa Indonesia untuk bersaing di bidang seni budaya, khususnya seni dan budaya tradisional, masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain. Teks 2. Generasi muda sebagai pewaris budaya tradisional harus dimotivasi untuk melestarikannya. Teks 3. Banyak cerita atau budaya tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia terlupakan. Teks 4. Budaya Nusantara mampu sejajar dengan budaya negara lain. Nomor 4. Budaya tradisional semakin tergerus dengan modernisasi. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan sudah tampil semua. Apa ada yang punya jawaban lain? Saya Bu. Persamaan nomor 5 kami, lunturnya budaya Indonesia akibat pengaruh budaya asing. Perbedaannya pada teks kedua dijelaskan lebih rinci faktor internal dan eksternal penyebab lunturnya budaya Indonesia akibat pengaruh budaya asing. Nah, itu tadi ada perbedaan jawaban dari kelompoknya Devina. Ternyata ada sedikit perbedaan dengan kelompoknya Safa tadi ya. Ya, kasih tepuk tangan nak, sudah berani mengemukakan pendapatnya. Ya. Jadi tidak ada yang salah jawabannya Safa dan Devina tadi. Intinya sama, mungkin hanya menulis kalimatnya saja yang berbeda. Nah, ini yang berikutnya ada tes formatif. Nah, tes formatif ini untuk apa? Tes formatif ini isinya 5 soal untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi pada pertemuan hari ini. Nah, dikerjakan sungguh-sungguh karena nanti nilainya juga saya masukkan di daftar nilai ya. Nah, ini yang naik podium juara 1 ada Kais, juara 2 Asifa, juara 3 Ahmad Noval. Ya. Nah, tadi kita sudah melakukan tes formatif. Yang berikutnya ini untuk terakhir sebelum kita akhiri, ini ada lomba refleksi pembelajaran. Nah, lomba refleksi ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi kalian harus kerjakan dengan sejujur-jujurnya. Apa yang kalian peroleh, apa yang belum kalian dapatkan. Ini untuk refleksi diri pembelajaran kita hari ini, apakah penyampaian materi saya berhasil atau tidak. Ya, tadi sudah mengisi lembar refleksi juga. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, nah diingatkan untuk tugas pertemuan berikutnya itu tentang menyimpulkan teks eksposisi dari kamu pelajari materi berikutnya untuk kita bahas, kita perdalam lagi di pertemuan selanjutnya. Iya. Nah, sebelum diakhiri, Bu Gita, Bilvi untuk memimpin doa penutup. Mari teman-teman, kita sebelum selesai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, Bilvi. Silakan kembali. Terima kasih, semoga kita peroleh bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.